Anzal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa nuran wa busra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang cabang Aisyah yang saya hormati dan juga segenap ortum segenap AMM yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Amin. Pada pagi yang penuh barokah Allah, pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan karunia nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semuanya mampu duduk di rumah Allah dalam rangka tholaqul ilmi. Mudah-mudahan langkah duduk kita, niatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang berbahagia, kesempatan ini kalau beberapa bulan yang lalu saya sampaikan tentang kesempurnaan, menuju kesempurnaan beribadah itu waktu di Masjid Al-Amin di Sabah, itu menuju kesempurnaan beribadah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saya lanjutkan bagaimana menciptakan agar hidup kita ini lebih bermakna. Kan itu semua Bapak Ibu diawali dari kesempurnaan kula panjenengan sedaya untuk melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ibadah, tanpa adanya suatu keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya gesang wonten alam dunya niki boten wonten makna, boten wonten artine, boten wonten kualitasipun, boten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kula panjenengan sedaya apa yang kita lakukan di dunia, kekayaan di dunia, pangkat yang ada di dunia ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak diimbangi, ketika itu tidak didasari dengan ibadah, tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal-amal yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan menjadi tidak bermanfaat. Nah, sehingga apa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mulai hari ini mari kita berusaha
yaitu untuk menata hidup. Kalau yakin, percaya panjenengan sedoyo semuanya sudah mulai mempersiapkan, sudah menata hidup agar hidup keluarga panjenengan sedoyo di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin menika berkualitas. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia ini untuk menuju kebahagiaan, untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran kehidupan akhirat yang akan kita tuju. Semuanya itu Bapak Ibu sudah jelas aturannya, dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan akhirat itu sudah nyata. Apa yang kita lakukan, apa yang akan kita tuju, sebenarnya saat kita berada di dunia, kita besok akan dimasukkan ke dalam surga Allah, atau kita ini akan dimasukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kula panjenengan sedaya sampun saged memperkirakan. Nggak ada yang tidak jelas sama perintah Allah. Malah kita terkait tentang urusan duniawi, Bapak-bapak, kalau orang mengatakan kehidupan dunia itu kehidupan yang nyata, kehidupan yang jelas, coba kita lihat, ternyata kehidupan dunia ini apa yang kita kata ke depannya masih belum jelas. Coba Bapak-bapak yang menjadi seorang petani, rata-rata Bapak-bapak kan petani. Petani itu kita membayangkan, saya menanam cabai, hari ini saya menanam padi. Gambaran, wah ini saya nanam cabai, nanam padi, buah naga dengan bibit yang unggul, dengan pupuk yang baik. Bulan lagi saya panen cabai ini dengan harga yang mahal, sehingga saya akan memperoleh keuntungan yang banyak. Apakah itu pasti? Saat ini kita memperkirakan, mempersiapkan dengan baik, di akhir panen kira-kira apakah itu semua mesti baik? Meski berapa? Mesti. Ketika panennya, buahnya bagus, harganya murah. Ketika harganya murah, panennya kurang bagus. Jadi mau nandur rombok, tiga liternya pokok dibabati. Padahal ini tak perkirakan saiki panennya api, regane api, ternyata romboknya berkabeh. Dibabati, ditotok langsung diteliti dan beliau. Ini perkiraan manusia hidup di dunia yang diperkirakan hasilnya jelas, kita dengan perawatan yang baik. Tetapi mulai panjenengan sedaya menawi menata kehidupan akhirat, sholat nggih paten, ibadah uluni zakat dilaksanakan, pengawasan paten dilaksanakan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat rukun melaksanakan ibadah dipenuhi. Ini pasti di akhirat kita besok akan menemui hasil yang bagus. Ketika itu semua sudah dilaksanakan dengan
penuh syarat rukun sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang rugi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah jadi Allah itu leset. Tidak pernah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diingkari. Jadi kita dengan malam melaksanakan sholat tahajud, subuh sudah melangkah ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, hasilnya besok pasti. Tapi perjalanan subuh berangkat ke sawah, sore wae sholat, orang waktu sholat, hasilnya tasik dereng mesti. Tetapi ketika kita memenuhi perintah Allah, yakin Bapak Ibu sekalian hasilnya pasti. Lalu apa? Bapak-bapak ibu-ibu agar hidup kulolan panjenengan sedaya bisa kulolan panjenengan sedaya di hadapan Allah ini lebih bermakna, lebih berbobot. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup ini adalah ibadah. Kira-kira yang kita lakukan aktivitas kita yang tidak mengandung unsur ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana menciptakan agar hidup kita semua aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul bernilaikan ibadah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jadikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidup. Saya yakin dan percaya ketika kuala panjenengan sedaya menjadikan tujuan hidup ini semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, baik itu ibadah-ibadah yang makhluk maupun ibadah-ibadah yang ghairu makhluk, semuanya kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bernilaikan ibadah. Ridho itu sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kuala panjenengan sekalian melaksanakan tawabul ini. Ketika kuala panjenengan izin ini diawali sholat subuh, melaksanakan tawabul ini, saat sholat subuh tawabul ini semata-mata niatan kita, niatan kuala panjenengan sekalian namung patus ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bapak-bapak ini akan dinilai sebagai ibadah, dan ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Ada yang lahirnya di dunia ini lebih dulu, ternyata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih akhir. Ada yang lahirnya di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mempersiapkan diri kapanpun dimanapun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, kita ini sudah siap dengan bekal-bekal yang ada, bekal-bekal yang telah disampaikan